Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ramona Nur Hakiki, mahasiswa semester 3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ma'arif Lampung, akan memaparkan materi I'jazul Quran dengan tema keumuman redaksi Al-Quran dalam menerangkan pokok-pokok hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Keumuman redaksi Al-Quran dalam menerangkan pokok-pokok hukum Islam. Dalam redaksi Al-Quran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam. Apa sih maksud dari kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam? Yaitu Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Keumuman redaksinya memungkinkan ayat-ayatnya untuk diinterpretasikan dalam beberapa konteks dan situasi. Al-Quran memberikan pedoman umum dan tafsiran serta aplikasi praktisnya seringkali dilakukan melalui hadis dan ijma para ulama. Kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam sangat penting dan fundamental karena Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum utama dalam syariat Islam. Al-Quran merupakan wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan isinya mencakup petunjuk hidup, aturan-aturan moral, sosial, dan hukum yang berlaku bagi umat manusia. Secara umum, kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum utama. Yang kedua, penetapan hukum. Yang ketiga, asas keberlakuan. Keempat, panduan moral dan etika. Oleh karena itu, Al-Quran bukan hanya sebuah kitab suci, tetapi juga merupakan dasar hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik secara individu maupun sosial. Yang kedua yaitu hukum universal. Apa sih yang dimaksud dengan hukum universal dalam Al-Quran? Hukum universal dalam Al-Quran merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memberikan hukum-hukum universal atau bersifat umum yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Contohnya adalah kewajiban beribadah, keadilan, dan menjaga hak-hak asasi manusia. Ayat-ayat ini bersifat umum sehingga bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Apa saja sih contoh aspek hukum universal dalam Al-Quran? Beberapa contoh berikut akan kami jelaskan dalam hal keumuman ayat-ayat Al-Quran yang bisa diartikan atau dimaknai atau juga bisa diterapkan dalam berbagai kondisi dan situasi tergantung bagaimana umat itu memaknainya. Pertama itu keumuman ayat Al-Quran dalam hal perintah beribadah. Dalam Al-Quran, perintah beribadah merupakan salah satu tema utama yang muncul secara luas dan sering dijumpai dalam berbagai ayat. Hukum tentang ibadah dalam Al-Quran bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Konsep ibadah dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada ritual agama seperti sholat, puasa, ataupun zakat, tetapi juga mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas. Saya berikan salah satu contoh ibadah sebagai tujuan penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah adalah fondasi utama kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh ayatnya yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Penjelasannya, ayat ini menjelaskan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia seharusnya diarahkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada kegiatan ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk Allah, seperti bekerja, membantu orang lain, dan menjaga lingkungan. Yang kedua yaitu keumuman ayat Al-Quran dalam hal keadilan. Setiap hak-hak manusia di dalam Al-Quran, keadilan sejatinya masih memerlukan penjelasan dan penjabaran lebih akan porsinya. Nah, inilah yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran sehingga masih banyak menimbulkan persepsi dan penyalahgunaan atas nama keadilan. Seperti contoh dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tetap teguh dalam kebenaran sebagai saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu tentang keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan bersaksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun dalam keadaan yang sulit, seperti ketika berhadapan dengan keluarga atau teman dekat, bahkan jika hal itu menguntungkan atau merugikan diri kita. Keadilan harus tetap ditegakkan. Keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Yang ketiga, keumuman ayat Al-Quran dalam hal menjaga hak-hak asasi manusia. Setiap hak-hak manusia di dalam Al-Quran hanya disinggung untuk melakukan keadilan dan melaksanakan kebajikan, tanpa melukai dan mengolok-olok atau yang semisalnya. Pada dasarnya, ini juga masuk kategori hak asasi manusia, namun masih perlu penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan ayat itu dengan pendekatan hadis dan ijma atau qiyas, seperti contoh dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Selanjutnya, apa prinsip-prinsip hukum dalam Al-Quran dan penerapan tafsir serta aplikasinya? Ayat-ayat Al-Quran seringkali mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pengembangan hukum-hukum Islam. Misalnya prinsip keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama. Keumuman redaksinya memungkinkan prinsip-prinsip ini untuk diterapkan dalam berbagai konteks hukum. Para ulama melakukan tafsir dan ijtihad untuk menerapkan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks yang lebih spesifik. Misalnya dalam kasus hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum perdata, ayat-ayat Al-Quran dijelaskan lebih lanjut melalui hadis dan ijtihad ulama. Kesimpulan inti dari hukum universal dalam Al-Quran, kasus ini sama halnya seperti materi am dalam Al-Quran, yang dimana setiap apa yang dijelaskan oleh Al-Quran masih membutuhkan penjelasan tambahan dari perangkat lain berupa hadis, ijma, ataupun qiyas untuk menghasilkan kesimpulan dari makna ayat-ayat tersebut. Jadi, hukum universal ini membutuhkan tambahan penjelasan dari perangkat-perangkat lain. Cukup sekian pemaparan materi Ijazul Quran.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.